Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan proyek simulasi lampu otomatis menggunakan aplikasi MagnetCode. Nah, sebelumnya untuk proyek ini sendiri saya terinspirasi dari sebuah video dan juga mata kuliah yang mempelajari tentang Arduino, di mana di situ kita bisa membuat lampu otomatis, di mana ketika pintu itu dibuka, lampu akan otomatis menyala, dan ketika pintu itu ditutup, lampu akan otomatis mati. Proyek ini sendiri bertujuan untuk yang pertama menghemat listrik, karena dimana kita sering sekali ketika sudah selesai menggunakan ruangan kemudian menutup pintu lupa mematikan lampu. Dan di sini proyek ini akan membantu juga manusia untuk lebih bisa menghemat energi. Kemudian di sini kita tidak perlu saklar karena begitu pintu terbuka akan otomatis hidup. Nah, untuk proyeknya sendiri kita di sini menggunakan aplikasi MagnetCode 10. Ya, di sini bisa di-download di Android juga. Dia banyak di Play Store ada, di App Store juga ada. Yang pertama kita akan membuat di sini kita masuk ke tampilan awal adalah seperti ini, home. Kemudian kita akan masuk ke simulator di mana ada titik 3 ini. Kemudian kita klik simulator. Kita akan masuk ke halaman edit circuit. Di edit circuit ini kita akan membuat simulasi ya. Dari simulator itu kita akan membuat alur listrik dan kemudian bagaimana sistem itu bekerja. Kemudian kita juga masuk ke titik 3. Di situ ada berbagai macam menu. Cuman yang pertama-tama kita akan klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Kita akan klik tombol plus. Untuk yang pertama kita akan memasukkan komponen utama dari project ini adalah Carrot Project Board. Carrot Project Board ini sendiri sebenarnya kita sering juga menyebutnya dengan seperti Arduino lah gitu. Lalu di situ juga sebenarnya di bawahnya ada Salad Project Board, itu juga sama sebenarnya. Itu cuman itu bentuknya lebih besar aja. Kemudian yang kedua kita perlu DC power source. DC power source di sini adalah dimana di situ adalah power ya, ada tenaga dari listrik, dan ini berkekuatan 5 volt. Kemudian kita perlu lagi komponen ground. Ground ini adalah electrical connection dari sebuah komponen. Nah, kemudian yang ketiga kita perlu SPDT. SPDT adalah single pole double throw, di mana di sini ada simulasi pintunya akan kita gambarkan di SPDT ini. Kemudian kita juga perlu lampu, di mana lampu ini kita menggunakan light bulb. Light bulb ini akan kita simulasikan dia sebagai lampu di sebuah ruangan. Nah, kemudian komponen kita yang memakai komponen ini saja. Kemudian kita akan koneksikan dulu. Yang pertama kita di sini mengoneksikan SPDT-nya. SPDT di sini kita akan koneksikan ke DIN1, di mana ini yang paling dekat. Oke, sudah koneksi seperti ini. Bisa juga ke DIN2, DIN3 atau DIN4 juga bisa. Cuman di sini karena kita yang paling dekat adalah DIN1, jadi kita pakai DIN1. Kemudian powernya dari DC power source itu tadi kita koneksikan ke NO. Ya, kemudian setelah itu kita koneksikan ground. Ground ini kita koneksikan ke ground ini kita koneksikan ke bulb ya, ke lampu. Tapi sebelum itu kita juga koneksikan dot one, kita koneksikan ke bulb terlebih dahulu. Ya, ini sebagai penyambung dari SPDT DIN1 kemudian dot one. Kemudian setelah dari itu kita sambungkan bulb ke ground, karena ini adalah electrical component ground. Nah, kurang lebih
projectnya itu seperti ini, gambaran dari sebuah projectnya seperti ini. Kemudian kita klik titik 3, kita save circuit. Di sini kita tulis automatic plan. Kemudian kita save. Nah, setelah dari sini kita menuju ke codingan, ke halaman home tadi. Kita back dari edit circuit ini, kita back. Kemudian kita akan masuk ke ada titik ada di samping titik 3 itu ada tanda plus. Kita ketik tanda plus. Kemudian kita yang pertama kita butuh read controller. Kita tambahkan. Kemudian ya di sini banyak menunya. Kemudian kita masuk ke decision, kita klik if C din1. Ini yang pertama, if C din1. Kemudian kita cari, karena tadi kita memilihnya din1 maka harus if C din1. Itu adalah sebuah ketentuannya. Kemudian kita cari komponen selanjutnya, yaitu .1. Kita add juga. Kemudian di sini kita if, kita add juga. Kemudian yang paling bawah ini go to one ini bertujuan untuk kembali ke pertama, berarti artinya. Kemudian kita back. Nah, di sini kita udah punya 5 komponen. Dari 5 komponen ini ada beberapa yang akan kita copy komponennya ke bawah gitu. Yang pertama, if C din1 ini akan kita paste. Kemudian .1 ini juga akan kita paste. Kemudian lagi setelah itu ada if juga kita paste. Yang din1 ini ke bawah ya. Jadi di sini adalah analogi ketika din1 ini di situ ada tulisan .on. Kemudian .on yang ini kita juga pindahkan ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini if C din1 sama dengan 1 ini kita ganti 0, yang artinya adalah mati. Kemudian .1 ini kita ganti off, mati, karena ketika switch itu berubah dia akan mati. And if go to 1. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini simulasi codingannya. Kalau bentuk dari codingannya ada 8 poin di sini. Kemudian kita save project, kita tulis automatic lamp. Kemudian kita save. Kembali lagi ke titik 3. Setelah itu kita simulator. Di situ ada simulator. Kita pencet simulator. Kita balik lagi ke sirkuit yang tadi, edit sirkuit. Kita run simulation. Nah di sini ketika kita SPDT ini, ya, ini menggambarkan pintu. Ketika pintu terbuka, maka dia akan bulb akan otomatis menyala. Ketika pintu tertutup, dia akan otomatis mati. Kira-kira seperti itu project dari lampu otomatis menggunakan aplikasi MagnetCode 10. Aplikasi ini sangat mudah digunakan karena bisa dikoneksikan melalui Android dan juga Apple. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini, project lampu otomatis.